Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada kurikulum Merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban. Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai peserta didik harus belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian ya. Orang tua kalian akan membelikan pakaian untuk kalian. Lalu apalagi hak anak di rumah? Berikutnya adalah hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Nah, adik-adik ya, kalian itu berhak di rumah itu dipelihara oleh orang tua kalian. Misalnya mendapatkan makanan, untuk sekolah mungkin dibawakan bekal ya, diberi uang jajan atau uang saku, itu adalah hak kalian. Lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Lalu apalagi nih haknya? Nah, hak untuk bermain. Kalian boleh bermain adik-adik, itu hak kalian ya. Yang harus kalian peroleh, kalian diberi waktu untuk bermain. Tetapi bermainnya juga harus tahu waktu atau tahu aturan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian, dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita ya? Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka itu bersih, sekolah mereka juga aman.
mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika ini menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva itu sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolahnya. Nah, apa hak adik-adik ketika berada di sekolah ya? Nah, ini adalah contoh hak anak atau hak kita ya kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian memperoleh pelajaran dari Bapak Ibu guru. Lalu kalian juga berhak untuk bertanya kepada guru ya. Guru pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada guru yang muridnya bertanya akan marah-marah ya. Karena ini adalah hak kalian bertanya kepada guru. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman adik-adik. Jadi kalian berhak mendapatkan suasana kelas yang tenang, suasana sekolah yang aman. Lalu kalian juga berhak menjadi anggota perpustakaan di sekolah kalian. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, itu berarti kewajiban kalian. Kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Kalian juga berhak untuk meminjam buku nih adik-adik di perpustakaan. Lalu hak kalian di sekolah adalah hak bermain saat jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat kalian boleh bermain. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kewajiban kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya apa hak-hak kalian ya. Apakah kalian masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak kita. Nah, kita sudah belajar nih di video sebelumnya tentang hak-hak anak di rumah maupun di sekolah. Nah, hak dan kewajiban itu bisa di rumah, bisa juga di sekolah, bisa juga ada di masyarakat. Sekarang kita akan lebih lanjut belajar tentang kewajiban. Lalu apa saja kewajiban anak di rumah? Kita simak yuk video berikut ini ya. Nah, Budi, Nanda, dan Reva berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hari ini Nanda dan Reva harus melaksanakan tugas membersihkan kelas. Nanda dan Reva secepatnya melaksanakan tugas tersebut dan selesai sebelum bel masuk berbunyi. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Semua peserta didik SD Sukamaju masuk ke kelas masing-masing. Peserta didik kelas 4 telah masuk ke kelasnya. Bu Ika masuk ke kelas dan mengucapkan salam. Kemudian menyuruh anak-anak berdoa. Hari ini Bu Ika akan mengajak peserta didik kelas 4 belajar PPKN. Nah, Bu Ika akan menjelaskan materi kewajiban seorang anak di rumah. Apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah? Nah, adik-adik, tata tertib itu juga termasuk dalam peraturan. Nah, peraturan itu dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan itu termasuk dalam suatu kewajiban. Berarti kalau kalian taat peraturan di rumah kalian, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban anak di rumah adalah 1. Belajar dan membantu orang tua. Itu yang harus kalian lakukan di rumah adik-adik. 2. Menghormati orang tua kalian. Ini kewajiban kalian sebagai anak. Lalu menyayangi adik dan kakak, membantu adik saat belajar. Ini juga kewajiban kalian.
Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban itu, kalian akan mendapatkan hak dari orang tua kalian. Misalnya, kalian akan disayang, diberi perlindungan, lalu diberi baju, ya, diberikan tempat tinggal, ya. Kalian akan mendapatkan hak itu setelah kalian melaksanakan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Nah, adik-adik, di sini ada cerita nih ya. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Reva ini berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, pada saat upacara bendera berlangsung, kita tidak boleh berbicara. Kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan kepada bendera merah putih, lalu membacakan Pancasila dan menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah melakukan atau menaati peraturan di sekolah kalian, itu berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Contoh lain dari kewajiban anak di sekolah adalah 1. Kalian memakai seragam yang ditentukan, ya. Jadi memakai seragamnya harus sesuai dengan peraturan sekolah, ya. Datang tidak terlambat, itu juga kewajiban peserta didik atau siswa di sekolah. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan, jangan ngobrol dengan temannya, adik-adik. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian juga. Lalu mengikuti semua pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian akan mendapatkan hak kalian. Contohnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari guru, maka kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu tugas itu dinilai oleh guru. Nah, itu penjelasan Kak Citra mengenai kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi adik-adik harus melakukannya ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra.